banyak yang beranggapan apa itu sih pertanyaan gampang itu. Ada yang menjawab orang tua, ada yang menjawab ya sih, ada yang menjawab guru kita gitu, ada yang menjawab anak kita gitu. Mungkin kalau yang pengantin baru yang paling dekat adalah istrinya. Tapi setelah itu dia menjawab sendiri pertanyaannya tadi bahwa ternyata jawaban kalian itu adalah benar semua ya. Tapi ada yang paling benar adalah kematian. Kenapa dikatakan dekat yang namanya kematian itu? Karena tidak ada orang yang bisa mengetahui kapan dekatnya. Sehingga yang namanya dekat itu sesuatu yang tidak tahu kapan datangnya berarti dekat gitu. Itu cuma masalahnya sekarang adalah banyak orang juga di sekeliling kita yang tidak tergerak hatinya kalau misalnya kematian personal gitu ya. Jadi kita mengenal ada namanya kematian personal, ada kematian massal. Kalau kematian personal biasa-biasa saja gitu. Tapi kalau kematian personal seperti kemarin tsunami, kita lihat filmnya, kaget gitu. Langsung itu. Tapi kalau mati satu-satu, biasa saja. Itulah artinya kenapa berbagai bencana yang datang silih berganti kepada bangsa kita ini, misalnya hilangnya pesawat, adanya lumpur yang sampai sekarang belum selesai gitu, yang menimbun rumah, adanya bencana-bencana alam, gempa, dan yang terakhir adalah bencana bumi. Itu sebenarnya memberikan isyarat kepada kita untuk meyakini bahwa yang namanya kematian itu pasti datang. Dan kita tentu harus bersyukur gitu. Kita selamat dari kematian. Ya, karena bisa jadi kalau kita ada di tempat itu, pada saat terjadi bencana itu, kita juga ikut. Ya. Misalnya ya, terjadi gempa di daerah kita. Alhamdulillah kita ada di Jepang. Seandainya ada kita di tempat itu, mungkin kita juga ikut gitu. Jadi kita yang hidup di dunia ini, yang sekarang di Jepang ini, patut bersyukur dengan adanya nikmat keselamatan ini. Dan yang namanya bencana itu, ujungnya itu adalah meningkatkan keimanan. Kalau ada bencana, tidak mengembalikan manusia itu kepada kepada keimanan, itu ada hang di dalam dirinya. Kita bisa lihat dalam film-film tsunami itu di masjid itu yang dibahas itu takbir aja gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pada sampai menggelantungan Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Jadi yang namanya bencana itu dekat dengan keimanan gitu. Kalau ada yang sudah dikasih bencana tidak mau beriman, itu sudah hatinya mati gitu. Tapi kalau masih dia beriman, itu ramai tuh. Kalau kita ingat syutingnya, yang kedengaran itu tasbih aja gitu. Waktu terjadi bencana tsunami. Nah, kembali ke ayat ini, jangan singkat waktu ya. Tidak lama ini, cuma setengah jam. Makin lama semakin banyak. Walau anak ahlul qura ya ilal akhir ayat itu, ayat ini sebelumnya itu cerita tentang Nabi Shu'aib yang diberikan bencana kepada umatnya, kepada Allah. Bencananya apa gitu? Lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam rumah mereka. Jadi ayat ini, walau anna ahlul qura, itu didahului oleh berita tentang gempa, ya, bencana gitu dalam sebagainya. Jadi sebenarnya